Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan tentang mekanika fluida, yaitu tentang besaran ya. Jadi setelah definisi kita bahas, maka selanjutnya kita sebelum masuk ke bahasan pokoknya ya, kita perlu membahas tentang beberapa besaran-besaran penting yang perlu kita pahami sebelum mekanika fluid tersebut ya. Dan mungkin ini di mata kuliah fisika juga sudah dipelajari ya, jadi hanya mengulang. Yaitu yang pertama adalah density atau massa jenis. Apa sih massa jenis itu? Massa jenis itu sebenarnya adalah perbandingan antara massa dengan volume. Ya kita tahu ya bahwa massa itu sifat inersia dari sebuah zat, sebuah benda. Dan volume itu isi, itu berapa liter, berapa meter kubik. Nah, ya contohnya seperti ini ya, jika ada sebuah dadu mempunyai rusuk 1 cm, berapakah massa jenis dadu tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi, yaitu kan massa dibagi dengan volume, berarti massanya kita belum tahu ya, tapi kita tahu beratnya segini. Jadi kalau misalnya berat itu kan W ya, saya ambil di sini lah. W itu kan M kali G gitu. Nah, beratnya itu 8 Newton, massanya kita cari dulu, kemudian kali gravitasi, anggap aja 10 lah. Maka dapat nih, M-nya itu sama dengan 8/10, yaitu 0,8 kilogram. Massa sudah tahu, kemudian volume. Volume dadu itu kan cube ya, kubik gitu ya. Jadi ya 1 kali 1 kali 1, rusuk kali rusuk kali rusuk kan sama dengan 1 cm kubik. Nah, kalau kita ya asumsi ya kita kan di sini akademik, biasanya untuk Indonesia kita pakai satuan internasional, maka kita perlu ganti nih 1 cm kubik menjadi meter kubik. Yaitu sama dengan 1 kali 10⁻⁻, naik 2 kali ya 6 gitu ya, meter kubik. Nah, dari sini kita bisa cari nih berapa density-nya atau rho-nya. Rho itu sama dengan massa per volume, yaitu massanya 0,8 dibagi dengan 1 kali 10⁻⁻6. Nah, jadi berapa nih? Gitu. Ini biar gampang ya tanpa kalkulator ya. Ini 8 kali 10⁻⁻1 kan berarti ya. Dibagi 1 kali 10⁻⁻6 berarti 8 kali 10 pangkat berapa? 5 ya. 5 satuannya adalah kilogram per meter kubik. Itu kira-kira ya dari definisi dari sebuah density. Oke, untuk kasus ini kan mudah ya, karena dadu itu kita dengan mudah menghitung volumenya. Gitu. Kalau massa kita punya alat timbangan gitu ya untuk mengestimasikan massanya gitu ya. Tapi kalau volume, kalau bentuk geometri yang tidak beraturan akan menjadi sulit juga gitu untuk kita hitung kan. Gitu. Nah, ada satu cara, bagaimana nih cara mengukur atau mengestimasikan volume sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya misal batu. Gitu. Batu itu susah mencari yang benar-benar kubus atau benar-benar bola gitu. Jadi kita perlu metode. Nah, caranya adalah kita bisa celupkan benda yang tidak beraturan tersebut ke dalam air. Contohnya gini, dalam prinsipnya bahwa pada saat kita mencelupkan, misal sini saya punya ember gitu ya, ini ember ada airnya, kemudian kalau ada benda yang saya masukkan ke sini gitu ya, jadinya kan begini, jadi begini ya. Maka ada volume yang meningkat di gelas ini, di ember ini gitu. H-nya kan meningkat, artinya volume air juga meningkat. Nah, perubahan volume ini, perubahan ketinggian kan bisa diterjemahkan, bisa direpresentasikan dengan perubahan volume kan. Karena kita punya luas alas tabung ini. Nah, itu adalah volume dari benda tersebut. Kenapa? Karena sebagian dari bagian dari air ini kan tempatnya digantikan dengan batu yang tidak beraturan ini. Sehingga implikasinya adalah volumenya bertambah. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa kerjakan soal ini ya. Misal sebuah gelas berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Jadi ini diameternya 10 cm dan tinggi
tinggi si ini ya, dari sini ke sini, tinggi si gelas itu ya, itu 20 senti. Nah, kemudian gelas ini berisi air awalnya, di sini awalnya 5 sentimeter, kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas ini sehingga tinggi permukaan air naik setinggi 2 sentimeter, jadi naik 2 sentimeter gitu. Nah, yang ditanya berapa volume benda ini? Ya udah, yang sebenarnya yang kita cari adalah ininya ini kan. Oh, di sini ya tadinya ya. Nih, ini kan ada perubahan volume kan gitu ya. Perubahan volume yang diakibatkan adanya benda yang masuk ke sini. Nah, untuk mencari volumenya ya kita tinggal cari nih berapa delta volume ini. Jadi delta volume itu ya sama ya ini ya volume benda gitu ya. Sama dengan delta volume air gitu. Jadi volume air akhir final dikurangin volume air awal inisial. Jadi volume akhirnya gimana? Ini tabung ya, berarti luas alas kali tinggi kan. 1/4 pi d kuadrat luas alas ya dikalikan dengan tinggi awal, tinggi final. Tinggi finalnya berapa? 5 tambah 2 kan. Tadinya kan 5, kemudian eh, naik jadi 7 gitu kan. Berarti finalnya ada 7 cm gitu. 0,07 meter. Kita pakai ini ya, pakai SI ya biasa ya. Dikurangin dengan volume awalnya sama nih 1/4 pi d kuadrat, volume awalnya adalah 0,05 gitu. Nah, ini kalau kita hitung kan bisa begini, 1/4 pi d-nya adalah 10 cm ya, 0,1 kuadrat dikali dalam kurung 0,07 dikurangin 0,05. Dapatnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 1,57 ya. 1,57 dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik gitu. Dan ini volumenya seperti ini. Oke, kemudian ya ini ya bahas tentang density ya. Jadi kalau kita tahu volumenya berapa, kemudian tahu masanya berapa, kita bisa tentukan berapa massa jenis tersebut. Oke ya. Oke, untuk bahasan tentang density saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.